Halo netizen, ini adalah Denza Z9 GT. Nah, ini merupakan sebuah shooting brake dari Denza, yaitu sub-brand premium dari BYD ya. Dan kita mengulas ini di premium showroomnya di daerah Cucilin, Shenzhen, Cina. Nah, Denza Z9 GT ini merupakan mobil yang baru banget keluar juga ya di Cina ini. Jadi masih se-fresh itu untuk di Cinanya sendiri gitu. Dan dia juga ada dua varian, ada Z9 GT plug-in hybrid dan ada juga Z9 GT EV ya, yang nanti spesifikasinya akan gue jelaskan lebih lanjut. Tapi overall kita lihat dulu tampilan depannya nih. Di sini tampilannya tuh juga sporty sekali ya di bagian depannya, dengan lampu depan yang kayak split, tapi yang di bawah tuh cuma DRL dan lampu sen sequentialnya aja. Untuk lampu utamanya dia sudah triple projector LED dan bahkan ada cornering lamp juga. Di depan di sini terlihat ya ada sensor parkir 6 titik, dan di tempat yang biasanya ada fog lamp ya, dia tuh ada LiDAR ya kelihatannya. Jadi ada dua radar dan ada satu lagi di bagian bawah untuk sistem ADAS-nya, dan bahkan ada dual kamera untuk nge-scan kondisi di depan. Lanjut lagi ke bagian sampingnya. Di sini velgnya ketutup ya, karena dia untuk memaksimalkan aerodinamis. Di sini untuk ukuran bannya dia 255/45 R20. Rem pastinya depan belakang disc brake sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian sideline ini juga ada yang unik nih, karena di sini tuh ada kamera. Jadi ada kamera untuk kayak sistem ADAS nih gitu, dan bahkan di sini ada kamera lagi, di sini ada kamera lagi. Jadi selain kamera 360 itu udah banyak banget kameranya di bagian sini. Di sini juga ada NFC pad yang kayak di produk-produk BYD lainnya. Tinggal kita tap aja, dan di si Denza Z9 GT ini juga punya pintu yang frameless dengan privacy glass, jadi kaca belakangnya lebih gelap. Nah, di sebelah kiri ini ada tangki bensin ya, karena ini yang versi PHEV, jadi dia bisa minum RON 92, jadi Pertamax masih aman. Dan dia juga ada logo Denza di pilar C nya di belakang, dan logonya itu menyerupai water droplet ya, atau tetesan air. Nah, lanjut ke bagian belakangnya dari Z9 GT. Ini sih ganteng banget, dia modelnya tuh slope back dan sangat-sangat sporty dan artistik gitu ya. Lampunya ini juga cakep. Dia sudah full LED dengan LED sequential turn signal. Di bagian bawah juga ada emblem Z9 GT. Mungkin ini sebelah kirinya tuh Denza-nya ya gitu ya. Dan ada emblem E3. E3 ini maksudnya dia punya 3 motor listrik. Di belakang ada 2, di depan ada 1. Dan uniknya, motor listrik yang di belakang ini bisa berputar berlawanan arah. Jadi cocok banget buat yang mau parkir paralel tapi nggak mau ribet gitu. Jadi kita tinggal masuk parkir begini, nanti si motor listriknya itu akan ngelurusin mobilnya sendiri. Itu keren banget. Dan dia juga ada 4-wheel steering ya, jadi ini bisa membantu kita untuk manuver juga, karena mobil juga lumayan besar, hampir 5,2 meter. Dan lanjut lagi di bagian bawah tempat plat nomor, ada lampu mundur, dan ada rear fog lamp di paling bawah. Untuk di bagian kaca nggak ada wiper, tapi dia ada dual kamera nih bagian sini, mungkin untuk ADAS dan digital rear view mirror, sama ada HiMAX stop lamp yang berbentuk kayak logo paus gitu ya. Untuk bagasinya dia sudah elektrik, dan di sini kebetulan lagi ada barang-barang gitu ya, jadi buat sports equipment itu bisa banget. Dia juga bisa dilipat rata lantai sampai ke tengah ya. Oke, sekarang kita tutup aja bagasinya. Smooth banget sih port tailgate-nya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang depannya dari si Z9 GT ini. Nah, ini adalah yang PHEV, jadi dia ada mesin 2000 cc 4 silinder bensin dengan tenaga sekitar 207 PS ya. Tapi dia juga ada versi full EV yang tenaga itu sekitar hampir 1000 PS gitu ya, sekitar 960-an PS. Tapi untuk yang plug-in hybrid ini dia punya combine output dengan mesin bensin dan motor listriknya itu di sekitar 800-an horsepower, hampir 900 horsepower, tapi range-nya yang menakjubkan. Kalau yang full EV itu cuma bisa 630 km ya dari baterai full sampai habis. Kalau yang plug-in hybrid ini dia punya kombinasi range itu di 1101 km, jadi jauh banget. Ini sih buat menjelajah Trans Jawa atau Trans Sumatera sih kayaknya bakal enak banget ya, dan pasti akan irit ya. Dan dia juga
transmisi itu eCVT kalau yang versi plug-in hybridnya, sedangkan untuk yang di full EV, yang BEV ya, dia pastinya single gear dengan reduction gear. Di sini ada peredamnya dan kapnya udah hidrolik, dan langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dari Denza Z9 GT. Wah, ini sih pol banget ya, mewah sekali dengan penggunaan kulit-kulit yang lebih premium kayak di bagian door trim, terus ada ambient lightnya juga di sini. Untuk pengaturan joknya juga sudah elektrik dan bahkan tombol-tombol itu kayak dari kristal gitu ya. Ini juga enak untuk dipegangnya. Dan lengkap nih, headrestnya aja elektrik, bisa naik turun, terus untuk kerebahan jok bisa diatur, ada leg extender juga tuh, sekaligus lumbar support 4 arah. Wih, mantap sih ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Dan untuk sebuah mobil yang kelihatannya low slung ya, ini cukup tinggi, mungkin karena ada baterai juga di bagian bawah gitu ya. But overall isi ini posisi berkendaranya sih mantep banget ya. Dia selonjor, posisi kaki itu pas di pedal, dan setirnya juga mantep nih. Dia model 4 palang dengan aksen chrome, sudah dilapis kulit juga. Pengaturannya pun elektrik, naik turun, maju mundur. Jadi mantep banget nih. Kita tutup dulu pintunya. Nah, seperti ini setirnya. Dia juga ada tombol untuk ADAS, pastinya di sini udah lengkap sekali. Ini untuk kamera 360 yang bagus sekali. Terus di sini juga ada buat scroll wheel untuk ganti-ganti MID. Nah, seperti ini. Ya, sayangnya di sini masih bahasa Cina full ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nggak bisa gua pelajari lebih lanjut, tapi dia juga kerennya ada full map ya. Jadi bisa kelihatan gitu kita lagi di mana. Cuma mungkin ini hanya berfungsi di Cina aja ya, karena kan dia pakai Baidu ya, bukan pakai Google Maps kayak di negara lain. Di sini juga ada kayak pedal shift untuk ngatur ADAS sekali ya, atau auto steering. Karena dia bukan untuk ganti gigi, ini cukup unik ya. Di belakang setir juga ada combination switch, ada switch lampu yang sudah auto headlamp, ada rear fog lamp juga. Terus untuk di sebelah kanan ada auto wiper. Di instrument cluster tadi ya, dia full TFT LCD yang berjernih sekali, ada speedometer digital, ada persentase baterainya atau sisa jarak baterai, dan sisa jarak kalau sama bensinnya berapa. Terus di sini juga ada driver attention monitor, ada tweeter dari audionya, ini apa nih? D-Violet. Audio mana itu juga gue kurang paham. Dan kalau kita lihat ya, di sini tuh ada HUD yang kelihatannya juga ada augmented reality seperti mobil Eropa, ada navigasi juga dan speedometer digital. Jadi benar-benar canggih ya si HUD-nya, dan HUD itu gede, jadi benar-benar pol gitu. Nah, untuk buka pintunya juga dia pakai tombol, walaupun di sini dikasih handle manual kalau misalnya ada apa-apa. Di sini juga pengaturan tombolnya tuh mewah-mewah ya kelihatannya, ada pengaturan spion, central locking, all auto power window, dan ada child lock juga di bagian belakang. Di sini juga ada door pocket sama ada switch untuk membuka bagasi. Audionya ini juga grillnya bagus. Untuk pedal, dia juga ada pedal yang modelnya organ, dan ada footrest di sebelah kiri. Lanjut lagi ke atas, dia ada sun visor dengan vanity mirror yang sangat mewah sekali. Ada grab handle dengan grip kulit ya, dan ada speaker lagi nih di bagian sini, jadi audionya akan lebih mantep ya. Spion tengah dia digital. Terus di sini juga ada buat matiin kameranya kalau misalnya kita nggak suka, dan di sini juga ada toggle switch untuk membuka panoramic roof depan dan belakangnya. Jadi dia sunshade-nya tuh elektrik ya, keren banget. Ini ada lampu baca yang mewah sekali, ada kayak SOS dan roadside assistance gitu ya. Dan untuk head unitnya pasti ya mobil-mobil EV dari Cina seperti ini tuh semuanya di layar, wajar banget. Dan kayak climate control itu sih udah pastinya dual zone. Dan di sini tuh ada apa nih, kita lihat ya. Oh, ini untuk ngatur AC belakang. Ini kayak fragrance. Lalu mapnya ini juga sudah terintegrasi ya, tuh bisa baca traffic. Dan di tampilan i3 ini adalah tampilan untuk kayak driving systemnya lah. Di sini tuh ada apa ini? Untuk ngatur motornya, terus ini untuk
apa ya ini, mungkin ada yang lebih paham bisa komen di bawah juga. Dan kerennya dia juga bisa crab walk gitu ya, jadi karena tadi dia punya 4-wheel steering dan di belakang tuh motor listrik yang independen, makanya dia bisa crab walk. Lalu di bagian sini ada buat ngatur jok ya, mungkin untuk ventilated seat seperti ini, terus ini untuk heated seats, massage seat, dan bahkan kayak ngatur si leg rest, head adjuster, setirnya itu juga bisa diatur dari sini. Ini untuk majuin jok penumpang depan bisa mode tegak atau mode tidur. Dan ini adalah apa ini? Oh, dia punya side bolsters aktif, jadi kayak mobil-mobil BMW M gitu loh, yang kalau kita belok nanti bolsternya itu akan mengembang dan mengempis. Terus balik lagi tampilan AC di sini ya. Ada lagi audio sistemnya. Ini juga udah online browser semua. Tuh, jadi apa namanya, sudah connected semua. Di bagian bawah sini juga ada ventilasi AC yang tadi dia ngaturnya dari apa namanya, layar gitu ya. Ada dual wireless charger dengan daya 50 watt. Shifter ini juga dari kristal seperti ini, dan ada tombol-tombol yang dari kristal juga di belakang ini kayak buat ngatur drive mode mau EV atau HEV. Terus ada auto parking, on off, dan di tengah sini yang ada yang unik nih, dia tuh ada kulkas. Jadi beneran kulkas ya, bukan cooler box. Ini beneran dingin, bahkan bisa sampai minus 6 derajat Celcius. Dan dia juga bisa dibuka kiri kanan. Ada double cup holder, dan untuk glove boxnya dia juga soft opening. Mantap. Dan bahkan di sebelah penumpang ini ada layar lagi. Jadi penumpang depan tuh bisa punya infotainment screen sendiri. Jadi nggak perlu ke layar tengah sini. Oke. Kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Denza Z9 GT. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Denza Z9 GT. Dan wah, ini sih duduknya mantap ya, sangat rebah. Inilah posisi jok penumpang depan yang udah gue miripin kurang lebih dengan posisi berkendara gue. Tinggi gue 170 cm dan nih lega banget, lebih dari 10 jari ya, hampir sejengkal. Dan untuk headroomnya mari kita lihat. Di sini juga masih aman, tinggi gue 170 cm. Di sini masih ada 5 jari ke atap kacanya ya, tapi untuk ke plafonnya itu memang agak mepet, sekitar 4 jarian sempit gitu ya. Tapi posisi duduknya sih ini rebah banget ya, berasa kayak mobil mewah. Dan emang sih dia nggak ada adjuster yang di sini ya, nggak ada pengaturan elektriknya, tapi overall sih ini duduknya udah sangat mewah dan relax. Lanjut lagi di bagian pilar tengah sini tuh ada vanity mirror ya, kanan dan kiri ada LED-nya juga. Di sini ada lampu lagi, ada grab handle, ada audio. Terus untuk kaca belakang ini juga dia frameless, dan switch power window-nya ini juga dari kristal gitu ya. Dan semua kacanya ini juga sudah double glaze, jadi lebih kedap. Nah, untuk pengaturannya ternyata di sini nih. Jadi dia ada leg rest seperti ini. Jadi bisa maju dikit, dan ini untuk ngerebahinnya. Jadi dia nggak di pinggir jok ya pengaturannya. Di bagian bawah juga ada door pocket sama ada handle manual kalau door latch ini bermasalah, dan ada AC juga di pilar. Jadi untuk apa namanya, untuk on off nya tuh dari sini, tapi untuk pengaturannya itu dari sini. Jadi dia tuh kiri kanan tuh bisa terpisah ya. Jadi total ini quad zone, fan speed juga bisa diatur. Terus ada kiri kanan itu bisa dibedain, dan untuk ngatur si cooler seatnya juga bisa dari sini, heater seatnya, ada massage juga. Terus apalagi yang bisa diatur ya, pokoknya banyak deh. Jadi Pulse ini dia semuanya tuh di center console situ. Di bagian bawah juga ada USB-C, ada 2 buah masing-masing 60 watt, dan yang keren itu ada colokan rumah ya, 2,2 kW. Jadi bisa 2200 watt karena dia pakai baterai hybridnya gitu ya. Di sini juga ada
dua buah cup holder di porsi tengahnya ini kalau misalnya lagi nggak ada orang ya. Jadi emang dia maju banget. Ada headrestnya. Jadi ini lebih ke jok darurat aja ya. Lebih enak ini kalau diturunin. Dan keren ya, di sini juga masih ada controls untuk kulkas lagi. Jadi dia punya dua kulkas. Mantap le. Ini baru mobil mewah. Oke. Yuk kita keluar aja yuk. Oke. Jadi kurang lebih segitu dulu untuk review dari Denza Z9 GT PHEV. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa